Ini dibuka dengan tokoh utama kita yang bernama Dominic Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Karakter utama kita ini kemudian terdampar di sebuah pantai ya, terus dibawa oleh pasukan misterius, terus dibawa juga ke seorang pemimpin mereka yang sudah tua. Kemudian scene pun langsung patah gitu aja dan berlanjut pada Cobb yang sedang menjalankan misinya untuk mencuri sebuah informasi pada sebuah dokumen yang terletak di dalam brankas. Misi yang ia lakukan ini berada di dalam mimpi. Oke, sebelumnya gue jelasin dulu ya. Di film ini tuh terdapat sebuah teknologi di mana kita dapat masuk ke dunia mimpi dan bahkan menelusurinya serta dapat men-sharing mimpi bersama. Ibarat kata sedang main MOBA nih dan kita masuk ke satu room dengan teman kita, otomatis kita mabar dong, kita satu room. Bedanya di sini dunia tempat kalian bermimpi yaitu mimpi salah satu dari anggota kalian ini gitu. Oke, back to topic. Cobb ini dibayar oleh klien yang berasal dari Cobol Engineering yang menginginkan informasi dari karakter bernama Saito. Pada misi ini Cobb dibantu oleh Arthur serta Nash. Pencurian informasi lewat mimpi ini dinamakan extraction. Singkat cerita, mereka sangat terbebani oleh proyeksi dari Mal, yaitu istri dari Cobb, yang padahal dia ini itu sudah mati gitu. Karena ulah Mal ini yang memberitahu Saito bahwa ini adalah mimpi dan Cobb berusaha mencuri informasi darinya. Untungnya Cobb berhasil membangunkan Arthur dengan menembak kepalanya. Arthur kemudian sadar dari mimpi level 2 dan bangun ke mimpi level 1 sekaligus berusaha membangunkan Cobb yang masih berada di mimpi level 2. Karena gangguan dari proyeksi Mal, Cobb tidak sempurna dalam menyelesaikan misinya kali ini, sehingga membuat Cobb, Arthur, dan Nash membatalkan misi extraction mereka. Namun keesokan harinya saat Cobb dan Arthur ingin melarikan diri, mereka ditemui oleh Saito yang ternyata sengaja menjadi target mereka karena Saito ingin mencari seorang extraction handal untuk mengalahkan perusahaan pesaingnya yang dipimpin oleh Maurice Fisher. Nah, Saito ini meminta kepada Cobb untuk melakukan penanaman ide atau pemikiran pada seseorang melalui mimpi. Ini jelas hal yang terbalik dari extraction ya, yang merupakan pencurian ide atau pemikiran atau informasi. Nah, penanaman ide ini dinamakan inception. Saito ingin Cobb melakukan inception kepada anak dari Maurice Fisher, yaitu Robert Fisher, di mana hal ini akan berefek pada pembatalan ekspansi dari perusahaan yang akan diturunkan pada Robert karena perusahaan Saito bisa kalah saingnya nantinya. Saito memberi imbalan kepada Cobb kalau mereka berhasil, Cobb akan dihapus catatan kriminalnya atas pembunuhan istrinya sendiri dan dapat menemui anaknya lagi serta bisa bebas dari kegagalan misi sebelumnya. Singkat cerita, Cobb menyetujui kontrak misi dari Saito, namun karena di misi sebelumnya mereka gagal akibat ulah dari proyeksi Mal yang mengacaukan lokasi mimpi yang dibangun oleh Cobb dan Nash, sehingga ia membutuhkan arsitek baru nih. Cobb pergi ke Paris untuk mengunjungi Profesor Stephen Miles yang merupakan ayah mertuanya sekaligus mentornya juga. Nah, Profesor Miles ini kemudian merekomendasikan mahasiswanya yang bernama Ariadne. Nah, singkat cerita Ariadne ini mau ikut dalam misi ini dan dijelasin dah tuh konsep-konsep mimpinya dan tugas-tugasnya sebagai arsitek itu kayak gimana. Kemudian Cobb juga membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang pemalsuan serta penyamaran. Ia pun pergi ke Mombasa untuk menemui temannya yaitu Eames. Beberapa saat kemudian mereka panik edan karena dikejar-kejar oleh mata-mata dari Cobol Engineering. Untungnya si Bro Saito datang secara tiba-tiba aja gitu membantu Cobb lolos dari mata-mata itu. Sekarang tinggal mencari seorang ahli di bidang kimia. Untungnya si Eames ini punya kenalan orang yang mahir di bidang kimia bernama Yusuf. Kita panggilnya Ucup aja ya. Si Ucup ini akhirnya mengikuti request dari si Cobb untuk ramuan bius yang bahkan bisa dipakai untuk mimpi level 3 walaupun terlalu beresiko. Dia juga menunjukkan beberapa pasiennya yang sudah akut, di mana mereka menganggap bahwa real life itu adalah mimpi dan dunia mimpi adalah real life. Jadi terbalik gitu ya. Nah, efek sampingnya juga mereka akan jauh lebih susah untuk terbangun jika dibius dengan ramuan itu. Kalian bisa lihat sendiri tuh si Bro digampar aja tuh hudang-hudang dan gelo. Singkat cerita karena tim udah kekumpul semua, baru dah tuh disusun secara rencana tentang konsep inception ke Robertnya itu gimana agar ia membatalkan ekspansi. Eames pun berusaha untuk memata-matai paman dari Robert yang ternyata juga ingin berkuasa gitu di perusahaan Fisher. Sekaligus Eames juga mempelajari gerak-geriknya agar pada mimpi level pertama ia bisa menyamar menjadi pamannya Robert.
Sehingga terbentuklah sebuah rencana epik dari mereka berenam yang diawali dengan mimpi level 1, di mana mereka berusaha mengubah pandangan Robert untuk tidak mengikuti jejak ayahnya itu. Kemudian di mimpi level kedua, mereka harus meyakinkan pemikiran Robert tentang kemandirian, di mana ia tidak akan bergantung pada warisan perusahaan ayahnya lagi, sehingga ia mempunyai pemikiran untuk membuat perusahaan sendiri. Di level terakhir baru dah tuh puncaknya di mana inception itu terjadi, yaitu kesimpulan dari pemikiran yang dibentuk di level 1 dan level 2 bahwa ayahnya ini ingin Robert jadi lebih dari ayahnya sendiri dengan membuka perusahaannya sendiri serta menghentikan ekspansi. By the way, di sini dari biusnya akan memperlama jarak waktu tiap level mimpi itu. Level 1 berwaktu seminggu, 6 bulan di level kedua, dan 10 tahun di level ketiga. Sehingga mereka menetapkan bahwa saat inceptionnya berhasil, salah satu dari mereka harus menyentak anggota lainnya yang berada di mimpi level 2, dan yang di mimpi level 2 salah satunya juga harus menyentak temannya yang berada di mimpi level 3. Agar hal itu bisa terjadi bersamaan, mereka harus memadukannya dengan hitungan mundur instrumen musik karena bius ini sudah dimodifikasi agar pendengaran dalam tidak terganggu. Untuk di dunia nyatanya mereka membutuhkan 10 jam untuk membius Robert. Karena tajir mampus, maskapai penerbangan itu dibeli oleh Saito agar mereka lebih leluasa menjalankan misi. Saat malam harinya, Ariadne melihat Cobb sedang menggunakan alat mimpi itu. Karena Ariadne itu bocahnya kepo edan, ia pun ikut menggunakan alat tersebut. Namun saat memasuki mimpi Cobb, ia terkejut bahwa Cobb sedang bersama dengan proyeksi dari mall. Hingga akhirnya Cobb membawanya kembali untuk bangun karena menurutnya itu membahayakan Ariadne. Saat terbangun, Ariadne itu meminta untuk ikut dalam misi tersebut karena hanya Ariadne lah yang mengetahui rahasia Cobb dan mengerti tentang kenangan dari Cobb. Sampai akhirnya Ariadne pun ikut dalam misi terakhir ini. Singkat cerita, mereka berhasil membius Robert dan melakukan misi mereka dimulai dari mimpi level 1. Di level 1 berlokasi di mimpinya si Ucup. Singkat cerita, mereka berhasil menculik Robert, namun mereka ditembaki oleh pasukan misterius di mimpi itu. Di sini Saito terkena tembakan dan si Cobb kehadang kereta dari ingatan si Cobb itu sendiri yang tiba-tiba masuk aja gitu random. Di sini terdapat perdebatan karena ternyata kelompok militer tadi adalah sistem bawah sadar dari si Robert itu sendiri. Di sini juga mereka tidak boleh asal modar aja kayak yang biasanya karena biusnya itu terlalu kuat. Jadi kalau mereka mati, mereka langsung jatuh ke level mimpi paling bawah, yaitu limbo. Limbo itu adalah sebuah ruang tanpa batas di kepala kita di mana orang yang terperangkap di limbo bisa lupa dengan realita aslinya. Hal ini mendesak mereka semua untuk melakukan misi ini secepat mungkin karena di level 1 aja udah susah banget ya. Mereka pun menggertak si Robert agar memberitahu nomor berangkasnya. Karena si Robert ini masih bebal ketulang, akhirnya si Ims menyamar menjadi pamannya agar bisa membujuk si Robert untuk memberitahu kombinasi kode berangkasnya sekaligus mengubah pikirannya sesuai tujuan mereka di level 1. Saat Cobb menunggu Ims, ia menceritakan pengalamannya saat bersama Mal kepada Ariadne, di mana ia menelusuri mimpi lebih dalam lagi, namun ia tidak tahu bahwa terjadi perbedaan waktu yang signifikan di tiap levelnya sampai akhirnya mereka kejebak di paling dasar, yaitu limbo. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana real atau tidak karena mereka terjebak selama 50 tahun di sana dan membangun dunia mereka sendiri. Saat mereka terbangun, di dalam diri Mal tertanam sebuah pemikiran bahwa dunia ini hanyalah mimpi dan justru mimpi adalah dunia aslinya. Hingga ia berusaha untuk bangun-bangun dengan bunuh diri, padahal dia ini udah berada di real life gitu, bukan berada di mimpi lagi. Sampai akhirnya Mal mengungkapkan pada 3 psikiater bahwa ia tidak gila dan melaporkan Cobb atas ancaman pembunuhan agar Cobb mau ikut mati dengannya. Karena ia yakin dunia ini masih mimpi, padahal salah ya. Cobb tidak bisa mencegah Mal dan akhirnya Mal tewas menjatuhkan dirinya sendiri hingga tewas. Karena Mal sudah melaporkan Cobb tentang ancaman pembunuhan, sudah jelas nanti Cobb itu bakal dituduh sebagai pembunuhnya ya. Maka dari itu ia memutuskan untuk pergi meninggalkan anaknya karena menjadi buron. Berlanjut pada si Robert yang akhirnya memberikan kode kombinasi berangkasnya, namun karena pasukan militer dari Robert datang, mereka terpaksa harus membiusnya dan membawanya pergi.
Di posisi ini tugas si Ucup nyetir mobil dan jangan sampai terguncang keras karena akan menyentak mereka dan terbangun. Sisanya melanjutkan ke level 2 dengan rencana bahwa Cobb harus meyakinkan Robert untuk percaya bahwa ia ingin diculik oleh anak buah dari pamannya yaitu Browning. Pada mimpi ini terletak di mimpinya si Arthur dan otomatis si Arthur inilah yang nanti bertugas membangunkan mereka menggunakan sentakan. Untungnya di misi ini mereka berhasil dan membawa Robert ke mimpi level terakhir yang berlokasi di rumah sakit di area pergunungan bersalju gitu. Mereka di sini juga terlibat peperangan dengan proyeksi pertahanan militer di rumah sakit itu. Namun di sisi lain si Ucup sangat kesulitan dengan tugasnya ini. Asli respect aing sama si Ucup, bawa mobil nggak boleh ugal-ugalan tapi di belakang ditembakin sama militer. Edan. Asli nih orang respect aing boy sama si Ucup, edan. Sampai pada akhirnya si Bro Ucup ini menjatuhkan mobil mereka lebih cepat dari rencana sehingga di rencana mereka juga harus berjalan lebih cepat lagi jadinya kan. Efeknya adalah di level 2 si Arthur berusaha membuat sisa rekannya itu yang masuk ke level 3 tidak tersentak agar tidak terbangun dari mimpinya serta merencanakan agar mereka bisa terbangun secara bersamaan saat waktunya habis di kondisi tanpa gravitasi. Di level 3 juga terkena efeknya yaitu terjadi guncangan yang membuat longsor salju di mimpi yang berlokasi di pikirannya si Ims. Sampai pada akhirnya mereka sedikit lagi berhasil namun secara tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Mal yang datang di lokasi tersebut dan langsung menembak mati Robert sehingga ia terpental ke limbo. Emang nih orang ngeselin banget asli dah. Karena Cobb tidak ingin gagal lagi, ia pun membunuh proyeksi Mal itu. Cobb yang sudah buntu ide dan bingung harus bagaimana lagi akhirnya diberitahu oleh Ariadne bahwa mungkin saja nih Robert memang benar-benar masuk ke limbo ya. Maka dari itu mereka berdua memutuskan untuk tidur kembali masuk ke mimpinya Cobb di limbo dan menemui Mal. Sampai akhirnya Cobb mengakui kesalahannya di mana ternyata selama ini kematian Mal ini adalah kesalahannya karena ia melakukan inception bahwa dunia nyata adalah mimpi. Jadi sebenarnya Cobb lah alasan mengapa Mal tewas bunuh diri. Kalau seandainya ia tidak melakukan percobaan inception itu kepada Mal, mungkin tidak akan terjadi kegagalan seperti ini ya. Di sisi lain Ims berusaha meledakkan rumah sakit itu sebagai sentakan untuk membangunkan mereka. Namun saat Ims kembali, Saito sudah tewas akibat luka di level 1 tadi. Jadi Saito juga terpental ke limbo. Balik lagi ke nasib si Cobb dan Ariadne yang akhirnya Ariadne terpaksa membunuh Mal dan juga membangkitkan kembali Robert dari limbo agar bisa menemui proyeksi dari ayahnya yang mengatakan jadilah dirimu sendiri yang akan berakibat pada pembatalan ekspansi perusahaannya. Dan Robert akan berniat membuka perusahaannya sendiri. Singkat cerita mereka semua terbangun oleh sentakan itu kecuali Cobb dan Saito yang masih berada di limbo ya tentunya. Baru deh kita disambungkan dengan scene pembuka film tadi di mana Cobb berhasil menemui pria tua yang ternyata itu adalah Saito. Cobb pun akhirnya mengingatkan Saito bahwa Cobb mempunyai perjanjian dengannya di mana ia memberikan totem milik si Cobb agar ia sadar bahwa ini masih berada di dalam mimpi. Bang, kenapa jadi tua itu? Dikarenakan ya perbedaan waktu ya yang signifikan di antara level-levelnya itu. Nah level limbo tuh kan paling bawah, berarti kan paling lama gitu. Nah singkat cerita ketika Cobb terbangun dari tidurnya, ia berada di pesawat bersama dengan rekannya yang lain dan juga Saito yang bangun juga. Misi mereka dinyatakan berhasil. Film pun ditutup dengan Cobb yang sudah tidak jadi buronan lagi dan dijemput oleh Profesor Miles untuk bertemu dengan anaknya. Sebelum Cobb pergi menemui anaknya, ia sempat memutar totem tersebut namun ia meninggalkan totemnya. Di ending black screen kita dapat mendengar bahwa totem tersebut terjatuh atau berhenti berputar. Kalau kalian perhatiin pakai headset kalian pasti dengar kok, cuman emang ketutup dengan background efek gitu. Menurut pendapat gua ini memang real dan bukan mimpi lagi karena sudah terkonfirmasi juga bahwa setiap ada Profesor Miles itu adalah dunia nyata. So gimana menurut kalian recap alur cerita dari Inception? Gue tau kok masih banyak yang kurang karena memang gue sengaja nggak nampilin detail seperti Interstellar kemarin. Karena menurut gue pribadi film Inception ini lebih cocok untuk kita langsung menikmati daripada di recap ya sebenarnya. Makanya gue nggak recap secara total full detail gitu. By the way yang mau request silahkan di kolom komentar atau langsung via DM juga bisa kok. Karena pasti gue baca, tapi tentunya nggak bisa gue balas satu-satu ya.
Mungkin segitu dulu recapnya. Kalau kalian suka mungkin silahkan bisa di subscribe atau di like. Gue Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time.